Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, silakan duduk. Sangat luar biasa ya, hari yang baru. Tanpa kita sadari kita sudah tiba di penghujung daripada tahun 2024. Saya yakin dan percaya bahwa ada banyak cerita, entah itu cerita yang menyedihkan, entah itu cerita yang menyenangkan hati kita. Tapi satu hal, bahwa kalau sampai kita ada hingga pagi hari ini, cuman satu hal, bahwa dia sedang membuktikan cintanya yang tanpa batas itu buat saudara dan saya. Amin. Dia sedang membuktikan satu hal, betapa setianya dia mengiring, menyertai perjalanan saudara dan saya. Sekalipun kita dalam banyak hal menunjukkan ketidaksetiaan saudara dan saya, tapi tidak pernah membatalkan cinta dan setianya atas hidup saudara dan saya. Amin. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, tapi kita akan mendahului dengan memperkatakan mega project hari Senin. Bisa ditampilkan mega project hari Senin. Ada lemah lembut, ada menghambakan diri, ada damai, dan ada sukacita. Siap? Kita memperkatakannya secara bersama-sama. 3, 2, 1. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Sekali lagi, kurang kompak. Kita bersama-sama memperkatakannya. 3, 2, 1. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Adakah damai dalam hidup saudara sekalian? Adakah sukacita bertumbuh begitu luar biasa dalam hidup saudara dan saya? Cuman satu, kalau dua hal ini bertumbuh secara pesat dan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya, itu pertanda baik bahwa Yesus bukan hanya sekedar lahir di Bethlehem, tapi dia juga sudah lahir, telah lahir dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ada banyak reaksi orang menyambut kelahiran daripada Yesus Kristus. Ada banyak kelompok orang yang bereaksi, yang berespon. Entah itu responnya baik, entah itu responnya tidak baik. Tentang kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat, penebus hidup kami. Alkitab memberikan paling tidak ada dua kelompok orang yang berespon, yang bereaksi terhadap kelahiran daripada Yesus Kristus. Yang pertama kelompok adalah mereka yang menolak kelahiran, kedatangan Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ada Herodes di sana. Herodes merasa terancam. Herodes merasa tidak nyaman. Herodes merasa tidak aman dengan kelahiran, kehadiran daripada Yesus Kristus. Adalah sesuatu yang mengancam wilayah teritorialnya. Bahkan dia berikhtiar untuk membunuh Yesus. Ada juga bangsa Israel yang disebutkan bahwa bangsa ini adalah bangsa pilihan, orang-orang pilihan. Tapi Yohanes pasal yang pertama dikatakan bahwa dia datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya menolak dia. Mungkin kita tidak seperti Herodes. Mungkin kita tidak berikhtiar untuk membunuh dia. Tapi seringkali kita terjebak, seringkali kita ada dalam konteks-konteks modern, kita melakukan banyak sekali penolakan terhadap dia. Atribut-atribut Natal kita terima dengan baik. Nyanyian sukacita, gegap gempita tentang hari Natal kita terima dengan begitu luar biasa. Tapi bagaimana dengan pengajarannya yang akan mengobrak-abrik teritorial kehidupan saudara dan saya? Kita seringkali menolaknya. Bahkan kita seringkali berikhtiar untuk membunuh. Sehingga kita jauh dari yang namanya bertumbuh ke arah Kristus. Kita menolak pengajarannya. Kita terima semua atribut Natal luar biasa. Lagu-lagu Natal bahkan kita nyanyikan. Kita lompat, kita selebrasi yang begitu luar biasa. Tapi kita menolak ketika dia mau jadi Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kita menolak ketika dia mau jadi Raja atas hidup saudara dan saya. Karena kita pikir
kita adalah raja kecil atas hidup kita sendiri. Amin. Ada juga kelompok yang lain yang menerima dengan begitu sukacita. Ada para gembala, mereka yang berdiam di padang-padang dalam kegelapan malam. Waktu mereka mendapat kabar sukacita oleh malaikat, yang mereka lakukan adalah mereka bereaksi benar. Mereka tidak pernah menunda. Alkitab bilang mereka segera bangun dan pergi menjumpai bayi itu. Mereka tidak menunda, tapi mereka segera bangun dan pergi menjumpai Yesus. Ada juga orang Majus dari kejauhan, perjalanan yang mungkin melelahkan, dibayang-bayangin, dihantui oleh banyak sekali ancaman yang membahayakan nyawa mereka. Mereka melakukan perjalanan yang luar biasa. Mereka peka dengan tanda-tanda langit. Bagaimana dengan saudara dan saya? 2000-an tahun yang lalu, ada begitu banyak tanda yang seharusnya membuat saudara dan saya menjadi lebih peka dari hari ke hari tentang Sang Mesias itu. Para Majusi, mereka datang, mereka berjumpa, bahkan mereka memberikan dua hal penting. Yang pertama, penyembahan. Mereka tidak berhenti memberikan penyembahan seperti kebanyakan kita yang hanya bisa memberikan penyembahan dalam pengertian di benak kepala saudara dan saya. Lebih daripada itu, bukan sekedar penyembahan yang mereka buat, tapi mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ada satu aksi yang nyata, tindakan yang lebih nyata dari sekedar ungkapan hati yang sering kita naikkan, yang sering kita perkatakan pada ibadah-ibadah raya seperti ini. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema yang menarik. Menerima Yesus seutuhnya. Artinya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, kebanyakan orang Kristen menerima Yesus tapi tidak seutuhnya. Ada yang menerimanya cuman sebagian. Sebagiannya diterima, sebagiannya ditolak. Ada juga yang menerimanya 1/4, 3/4-nya ditolak. Pagi hari ini kita akan belajar menerima Yesus seutuhnya. Kita akan sama-sama baca dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hidupmu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Jemaat Kolose adalah orang Kristen awal. Mereka orang-orang percaya awal yang dibangun. Jemaat ini dibangun oleh seorang rekan sekerja sepelayanan daripada Paulus yang bernama Epapras. Paulus sangat menyadari kondisi yang sedang mengepung jemaat awal yang baru bertumbuh, yang baru mengalami Kristus Yesus dalam kehidupan mereka. Paulus menyadari kondisi adat istiadat yang sedang ada pada waktu itu. Kolose dikepung dengan politeisme. Banyak sekali dewa-dewa yang mengelilingi kehidupan, seakan menghambat dan menghimpit pertumbuhan iman daripada jemaat di Kolose. Paulus menyadari ini. Makanya dalam suratnya dengan tegas dia berkata, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Karena di sana ada banyak dewa. Karena di sana politeisme bertumbuh dengan begitu luar biasa. Mistik-mistik begitu berkembang subur, begitu luar biasa. Paulus mengingatkan supaya hati-hati, jangan ada yang menawan
mereka dengan filsafat-filsafat yang kosong, ajaran-ajaran turun-menurun. Bukan berhenti sampai di situ, bahwa orang-orang percaya awal ini juga dihantui ada ancaman lain yang menghadang pertumbuhan iman mereka. Bahwa Yesus saja tidak cukup, hukum Taurat harus tetap dikerjakan. Yesus saja tidak cukup, harus ditambah dengan sunat, harus ditambah dengan asam peset untuk mengalami kesempurnaan keselamatan. Yesus saja tidak cukup. Ini sebuah ancaman. Kita tidak sedang hidup dalam budaya Kolose pada waktu itu, tapi kita juga dalam konteks modern ini banyak sekali dikepung. Masih banyak ajaran turun-temurun yang kita hidupi. Ada banyak sekali filsafat-filsafat kosong yang masih kita pegang kuat sampai hari ini, sekalipun kita ada di gereja. Tapi konsep-konsep pengajaran-pengajaran turun-temurun, filsafat-filsafat yang kosong masih melekat kuat dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu akan sangat membahayakan. Makanya kenapa kita tidak pernah bisa menerima dia seutuhnya. Karena kita masih suka mengkombinasikan pengajaran Kristus. Pengajaran Kristus kita terima, tapi kita juga tidak bisa menolak filsafat-filsafat yang dibangun oleh dunia ini. Ajaran turun-temurun yang mengakar begitu kuat, mulai dari nenek moyang saudara dan saya. Kalau saya sedikit bercerita, bahwa di budaya di kita ya, di NTT, karena saya kebetulan dari sana. Begitu masuk bulan Desember, ada banyak kenangan yang seolah ditarik keluar dari memori orang-orang kita di sana. Kemudian mendorong saudara-saudara kita untuk mulai pergi ke kuburan. Bukan hanya sekedar bersihkan, tapi mereka membawa ada banyak sekali kemakanan-makanan yang menjadi kesukaan daripada orang yang telah berpindah alam. Bukan berhenti sampai di situ. Mereka datang dengan anak mereka, bawa cucu mereka. Lalu mereka berbicara seolah-olah dia dapat mendengarnya. Seolah-olah dia dapat menampung, dia dapat menerima. Seolah-olah dia dapat juga berkomunikasi dengan kita. Kita berkata bahwa papa, mama, lihat saya bawa anak-anak sudah bertumbuh besar. Seandainya kalau papa dan mama masih ada, tentu akan merasa bahagia. Kearifan lokal juga begitu mengepung orang-orang di luar sana. Kita baru akan diterima kalau kita mampu melakukan penyesuaian, sekalipun penyesuaian itu bertentangan dengan pengajaran daripada Kristus Yesus. Kalau di budaya sana, kalau mau diterima, maka siap untuk minum yang namanya sopi, beralkohol tinggi. Bukan hanya sampai di situ sebagai tanda penerimaan, itu akan membudaya dan hari-harinya itu tidak bisa lepas dari yang namanya sopi. Tapi kalau mereka menolak, maka mereka akan dikucilkan. Mereka tidak akan mendapatkan penerimaan dalam masyarakat luas maupun komunitas-komunitas kecil. Mereka ditolak. Tidak ada cara lain, akhirnya mereka membaur. Dengan apa? Filsafat. Dengan apa? Kearifan lokal. Dengan apa? Budaya-budaya setempat. Dengan apa? Ajaran turun-temurun. Ini mengancam sekali pertumbuhan iman saudara dan saya. Sebab ayat yang ke-7 bilang begini, bahwa hendaklah kamu berakar di dalam dia. Dan memang benar, tidak ada cara lain untuk bisa mengalami pertumbuhan iman yang sehat. Tidak ada cara lain, harus berakar di dalam dia. Untuk bisa bergerak menuju keserupaan dengan Kristus. Tidak ada cara lain, firman Tuhan bilang kita harus dibangun dan terbangun. Firman Tuhan bilang begini, tidak ada dasar lain yang telah diletakkan selain daripada dasarnya adalah Yesus Kristus. Kita dibangun di atasnya. Dan untuk bisa bergerak, mengalami kasih, kuasa, kelimpahan mujizatnya, tidak ada cara lain. Untuk bisa bergerak, pertumbuhan iman yang sehat,
menuju keserupaan dengan Kristus. Tidak ada cara lain. Kita harus berakar, kita harus bertumbuh sampai pada akhirnya iman saudara dan saya bertambah teguh. Tapi kenapa kita gagal, bahkan jauh dari yang namanya mengakar dalam Kristus? Tapi kenapa kita jauh dari yang namanya terbangun di atas dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus? Tapi kenapa kita jauh dari yang namanya mengalami pertumbuhan iman yang sehat dan kuat? Sehingga kita diibaratkan seperti rumah yang dibangun, fondasinya hanya terbangun di atas dasar yang gampang sekali goyang. Kita terbangun seperti rumah yang terbangun di atas dasar pasir. Kita tidak memiliki fondasi yang kuat. Kenapa itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Sekalipun kita menjadi orang Kristen yang mungkin sudah puluhan tahun, tapi kita gagal bergerak ke arah Kristus. Perhatikan, ada dua hal penting yang akan kita bahas pagi hari ini. Ayat 6 bilang begini, kamu telah menerima Kristus. Saya mau bertanya, berapa banyak yang telah menerima Kristus pagi hari ini? Angkat tangan saudara. Berapa banyak yang telah menerima Kristus? Ternyata 99% telah menerima Kristus. Kita akan tetap konsisten dengan pengakuan kita. Kita berkata bahwa kita menerima Kristus. Apa itu menerima Kristus? Menerima Kristus itu tidak berhenti dengan presensi kehadiran kita dalam ruangan ini. Menerima Kristus tidak berhenti waktu WL bilang mari kita bernyanyi bersama dan kita ikut bernyanyi. Menerima Kristus itu tidak berhenti waktu WL bilang angkat tangan saudara dan kita pun mengikutinya. Menerima Kristus itu membawa saudara dan saya masuk dalam satu pengertian yang sangat-sangat dalam. Kita lihat bagian yang pertama tentang apa itu menerima Kristus. Menerima Kristus artinya begini, yang pertama, membuat Kristus menjadi dekat pada hidup saudara dan saya. Masih tetap konsisten bahwa kita menerima Yesus. Artinya kita telah membuat Yesus mendekat pada hidup saudara dan saya. Dekat dengan gereja, iya. Dekat dengan persekutuan, iya. Dekat dengan komsel, iya. Dekat dengan pelayanan-pelayanan, iya. Apakah kita cukup dekat dengan Kristus? Apakah Kristus cukup dekat dengan kita? Menerima Kristus artinya menjadikan Kristus mendekat kepada hidup saudara dan saya. Amin. Ini mic ada di depan, saya pegang satu. Mic yang satu ada di belakang. Saya meminta untuk mic yang ada di belakang, yang tadinya jauh. Ketika mic itu saya terima, mic itu telah menjadi begitu dekat dengan hidup saudara dan saya. Itu maksudnya menerima Kristus. Amin. Mendekatkan Kristus pada hidup saudara dan saya. Apanya yang dekat? Firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi waktu kita menerima Yesus seutuhnya, kita sedang mendekatkan jalannya ke dalam jalan kita. Kita sedang mendekatkan kebenarannya. Bukan lagi kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus. Hidup bukan hidup kita lagi, tapi hidup Kristus yang hidup dalam hidup kita. Membuat Kristus menjadi lebih dekat. Menerima Kristus juga artinya begini, kita terhubung dengan Dia. Oke. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
Sama-sama kita nyanyikan. Firman-Mu itulah Dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita terhubung dengan Dia. Menerima Kristus menjadikan hidup saudara terkoneksi dengan Dia. Dengan siapa? Dengan apa? Hidup saudara dan saya sedang terkoneksi. Duniakah? Filsafat-filsafatkah? Ajaran turun-temurun-kah? Dengan apa? Masing-masing kita punya jawaban atas pertanyaan itu. Pagi hari ini kita belajar menerima Kristus. Artinya begini, kita terhubung dengan Dia secara utuh. Amin. Menerima Kristus artinya begini, menyatu dengan Dia. Bukan kita lagi, Paulus bilang, tapi menjadi satu. Apanya yang satu? Kehendak kita bukan kehendak kita lagi, tapi kehendak kita itu telah menyatu dengan kehendak Kristus. Pikiran kita telah menyatu dengan pikiran Kristus. Perasaan saudara dan saya telah menyatu dengan perasaan Kristus. Kita mengalami persekutuan. Bukan sekedar persekutuan, tapi melibatkan keintiman di dalamnya. Di mana hati kita nyatu dengan hati Tuhan. Pikiran saudara dan saya nyatu dengan pikiran Kristus. Menerima Kristus artinya enggan untuk menolak. Menerima Kristus artinya kita bersepakat dengan apa yang Dia mau. Apa yang Tuhan mau, itu juga yang saya mau. Apa yang Tuhan pikir, itu juga yang saya pikir. Apa yang Tuhan inginkan, itu juga yang saya inginkan. Kita bersepakat dengan Dia sampai tubuh saudara dan saya mengeksekusi semua keputusan jiwa. Amin. Menerima Kristus artinya gini, kita ada dalam ketaatan penuh. No compromise. Tunduk penuh. Lagu tadi berkata, Dia berdaulat penuh. Menerima Kristus artinya begini, tidak ada lagi ruang yang disediakan khusus buat saudara dan saya. Kita tidak punya ruang lagi. Sekecil apapun ruang itu. Sebab Dia berdaulat penuh. Menerima Kristus artinya menjadikan Dia Tuhan. Menjadikan Dia Raja. Izinkan Dia berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Amin. Bagian yang kedua. Kita harus rombak semua yang salah. Kita harus rombak. Kita harus bangun ulang semua yang keliru yang sudah kita bangun. Yang pertama menerima Yesus. Hal yang kedua bisa tampilkan. Hidup kita tetap di dalam. Berapa banyak dari saudara yang memilih untuk keluar masuk? Sebentar di dalam, sebentar juga di luar. Sebentar di luar, sebentar lagi di dalam. Kita tidak akan pernah bergerak ke arah Kristus. Firman Tuhan dengan tegas, hidup saudara dan saya tetap continue, bertahan di sana sampai sesuatu terjadi, sampai kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Tetap di sana. Tetap di dalam artinya begini. Saudara, hidup kita melibatkan 3 komponen penting, 3 komponen besar. Tubuh, jiwa, dan roh. Seringkali tubuh kita ada di sini. Jiwa dan roh kita tidak sedang ada bersama-sama dengan tubuh kita. Tetap di dalam 3 komponen ini harus dilibatkan secara aktif. Ada di dalam. Sama-sama berkata, ada di dalam. 3, 2, 1. Di dalam. Di dalam. Seringkali memang, bahkan saya, seringkali sebentar di luar.
main sebentar ya Tuhan ya. Sebentar, 5 menit. Ada di halaman. Nanti masuk lagi. Kita keluar masuk seperti orang in the course. Tapi firman Tuhan pagi hari ini berkata, hidup saudara dan saya tetap di dalam. Hidup bukan sekedar berbicara tentang perilaku, sebab perilaku hanya sebuah akibat. Hidup itu berbicara tentang bagaimana saudara dan saya, atau hidup itu berbicara tentang bagaimana cara saudara dan saya berpikir. Hidup itu tentang bagaimana saudara dan saya merasa. Hidup itu berbicara tentang bagaimana saudara dan saya berkehendak. Yang pada akhirnya semua yang ada dalam dimensi itu dieksekusi oleh tubuh. Itu hidup. Kita seringkali memberikan fokus yang terlalu berlebihan hanya sampai pada presensi kehadiran kita dalam ibadah-ibadah seperti ini. Dan kita pikir kita sudah ada di dalam. Sementara pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, gentayangan di luar sana. Firman Tuhan bilang tetap di dalam. Perhatikan bagaimana saudara dan saya berpikir, berkehendak, berkeinginan, merasa. Perhatikan bagian itu. Semua komponen itu harus ada di dalam. Sampai kita ada ya in a complete circuit. Kita ada dalam satu sirkuit yang lengkap, utuh. Di dalam artinya begini, kita harus selesaikan sirkuit itu. Satu putaran penuh, kita harus ada tetap di dalam. Amin. Memang sulit ya, waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini juga saya merasa memang ternyata sulit. Menerima Kristus ternyata tidak seperti yang saya kira. Ya, menerima Kristus itu ternyata tentang hal mendekatkan Kristus dalam kehidupan saya. Menerima Kristus itu tentang bagaimana hidup saya terhubung, terkoneksi dengan Dia. Bagaimana saya bersepakat membangun kesepakatan dengan Dia. Bagaimana saya setuju dan tidak menolak Dia. Bagaimana saya tunduk dan takluk penuh kepada Dia. Sampai pada akhirnya saya mendapati hidup saya tetap di dalam Dia. Mari kita bangkit berdiri.